1 hari sebelum ibaratnya berangkat ke Malaysia bahu lepas. Ya, sejarah mencatat saya adalah orang pertama kali yang main di kontes MMA. Kaltim punya nih bos. Sip, mantap. Ini dari 2013 sampai sekarang saya 2013 sampai temuin banyak orang kayak gitu ya. Ya saya sudah juga ngasilin petarung-petarung yang bisa bicara di nasional gitu. Pos Studio mempersembahkan Wong Kusnowo, Yudi, Dodo, Moko, dan Hatta. Pos Panderan Orang Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buahnya, kembali lagi di channel konten kesayangan kita, Panderan Orang Samarinda. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Sempaja. Seperti biasa, setiap tamu yang datang, tak peduli siapapun, tak peduli pangkatnya apa, tak peduli kaya atau miskin, berkewajiban memperkenalkan dirinya. Oke bang? Oke, siap. Silakan, tolong dikenalkan dirinya di depan kamera yang ramai. Halo, nama saya Sudirman Akbar. Nah, saya profesinya itu sebagai atlet profesional MMA. Saya juga salah satu head coach di Raja Wali Akademi Samarinda. Terima kasih. Wah, Jadi profesinya. sebelum itu, tanya kabar dulu. Tanya kabar dong. Gimana kabarnya, baik apa Oh ya, di masa pandemi ini gimana kabarnya? Luar biasa baik, sehat. Karena zaman pandemi ini kesehatan itu mewah Dan mahal. dan mahal. Orang miskin dilarang sakit. Itu dia. Jadi selama ini profesinya MMA ya Bang ya? Iya. Nah, Atlet profesional. atlet profesional MMA. Pertandingan terakhir itu di mana Bang? Timor Leste. Oh, Jauhnya. luar negeri loh itu sekarang. Iya lu negeri hitungannya. Paspor. Hah? Pakai paspor. Iya. Pakai paspor kan? Nah, Baik. padahal dulu jajahan kita itu. Itu dia tuh ya kan? Itu makanan pokoknya apa di sana sagu bang? Ah, enggak kayak kita juga. Terus itu kan di sana mata uangnya dolar USD. Oh, Lebih kece mereka. Iya, iya. Lebih internasional mereka ya. Nah, jadi sekarang gini langsung ke ininya di Timor Leste terakhir itu kapan, tanggal berapa, terus pertandingan itu apa? Event apa itu bang? Itu event di Timor Leste. Kalau daerahnya saya agak lupa. Iya. Pokoknya nama gornya kalau nggak salah Gor Mentari Terbit ya. Mentari Terbit. Masih nama Indonesia. Iya, iya. Itu eventnya di 2019 ya. Oh sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Berarti itu internasional? Internasional. Oh internasional ya. Iya. Itu yang kedua kalinya saya main di sana. Oh, gitu. Yang kedua kalinya. Dulu yang pertama kali saya main dibawa sama promotor dari Malaysia. Oh iya. Jadi iya. Malaysia jaring ini apa atlet-atlet ya dari Indonesia, saya salah satunya. Itu ada 2 dulu dari Indonesia, satu dari Kalimantan Barat, satunya kita dari Kalimantan Timur. Terus ada dari Thailand juga, sama dari Malaysia. Tuh. Menang nggak waktu itu bang? Alhamdulillah dua-duanya Enggak, menang. pertanyaannya gini loh. Apa tuh? Ini kan dibawa promotor Malaysia. Ya kenapa kok nggak promotor Indonesianya kenapa? Nggak paham ya. banyak mungkin petarung. Itu dia tuh. Jadi itu karena kan profesional lah, sebagai atlet profesional itu mewakili apa itu, bukan nama daerah atau apa? Kalau profesional kan biasanya mewakili klub atau apa ya? Kalau internasional sih mewakili negara sih. Ya jelas negara, gimana sih? Iya. Jadi yang pertama itu ya saya bawa Indonesia, nah terus itu yang kedua juga bawa Indonesia juga, cuman bedanya yang kedua itu saya disuruh kayak apa ya, ngebuka acara itu gitu loh. Bahkan untuk di sana juga kita ditanya sama mereka kayak gimana speknya sudah ini enggak. Jadi kayak kita ngecek ibaratnya itu. Malah memberi masukan-masukan gitu ya. Mereka tanya kayak gimana ininya speknya sudah sesuai atau kayak gimana gitu. Mereka jadi belajar dari kita gitu. Stop. Jadi waktu di sana menang telaknya. Menang dalam waktu kurang lebih 1 menit lah. Bisa dicontohkan? Nah itu kayak apa menang 1 menit? Nah, dicontohkan. Nggak, biasanya 1 ronde itu kan 5 menit. Iya. Nah kalau 1 menit gimana? Contohkan bang. Waduh. Pokoknya situ kejadiannya begitu pas main. Hah? Ya, saya sebenarnya kita mau main agak panjang, agak lama gitu ya. Untuk menghibur penonton biasanya. Gitu ya. Nah, terus tapi karena baru pas mulai itu musuhnya ngantemnya keras banget di situ. Nah, terus tuh saya langsung refleks aja gitu langsung kan. Wah, ini kalau semuanya lama-lama
kita hancur nanti. Iya betul. Karena ya mohon maaf teman-teman di Timor Leste itu kalau untuk tinjunya kuat di sana dan tahan Tinju pukul kuat. orang-orang di sana itu. Oh, iya. Nah, jadinya dan kebetulan saya dapat pertandingan itu pas yang terakhir. Melawan- Seperti bisa dibilang melawan partai utama. orang ya, Timor Leste. tuan rumah. Nah, jadi saya ngelihat teman-teman saya yang dari Solo, yang dari Kalimantan Barat. Ya Kalimantan Barat tuh pinter tuh mainnya main di ground dia jadinya agak Oh, iya, iya. agak aman. Main pukul. Nah, yang dari Solo, semuanya dari Kupang itu benjol-benjol. Babak belur. Iya. Dan mohon maaf ibaratnya teman-teman di sana kan karena yang namanya masih baru, jadi mainnya agak brutal. Jadi Iya. nggak tahu aturan Nah, dan strategi aturan. wasitnya juga grogi waktu itu. Jadinya itu tuh Indonesia jadi bulan-bulanan. Akhirnya itu tuh banyak yang benjol-benjol. Tahu nggak kenapa wasitnya grogi? Kalau kena pukul jauh-jauh ya. Ya itu juga aturannya kan nggak boleh gigit ya. Oh iya. Kalau jubit boleh nggak bang? Sakit juga itu. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Kan nggak ada aturan nggak boleh jubit. Jangan Jadi- kan nggak boleh cubit, gelitik aja nggak boleh. Nah ini gini, pernah nggak nemuin itu musuh yang ngeselin banget gitu loh? Ngeselin banget nggak ada sih. Nggak ada sebenarnya. ya? Karena kan biasanya ya kita jujur itu cuman sewar aja sama ibaratnya memang sudah Siap, disetting, ibaratnya kita drama aja sih sebenarnya. Drama. Ada Jadi nggak ada itu gini-gini yang ya? namanya petarung apa sih kayak kasar gitu. Jadi kalau yang di TV One dorong-dorong waktu ini itu drama juga itu nah. ya mereka belajar untuk Iya, untuk referensi meningkatkan yang ini ada. apa minat penonton. Iya. Kalau Jadi gini- semuanya normal-normal kan orang Iya, kurang lah. Jelek-jeleknya seorang juara aja kadang orang belum tentu ngelirik Iya, siapa itu nggak Betul, kenal. Siapa mau anak bawa kencur? Kecuali ibaratnya kita sama-sama penikmat MMA akhirnya kita kenal sama si juara. Tapi kalau semuanya orang yang di luar bukan penikmatnya itu pas kita ceritain atau ya kita keluar aja dia jalan nggak ada yang kenal dia udah gitu. Kasiannya bang, padahal sudah babak belur. Iya. Ya Nggak kayak ada saya kenal pun orang. juga jujurnya kita di Samarinda juga ya mohon maaf yang kenal kan juga yang Wah, siapa sih yang nggak kenal Sudirman Akbar, Jadi ini Samarinda? Sehubungan dengan itu kan abang ini punya sasana. Coba di Perjelas. Tahu sama Kasih tahu. kita, perkenalkan ya kan? supaya penonton juga tahu di mana lokasi dan operasional gimana kalau orang mau bergabung gimana. kalau bagi teman-teman yang pengen bergabung di Raja Wali Akademi Samarinda itu alamatnya di Jalan Wahid Hasim 2, Gang Sungai 2, nomor 22. Enak kan diingatnya? 22. Dua. Oh iya. Iya, dua. Jadikan aku yang kedua. Sasana Raja Wali apa tadi? Raja Wali Akademi. Raja Wali Akademi. BTW bang, ini bang, kan ada dramanya juga, mirip kayak WWF ya sebenarnya. Enggak. Pukulannya itu pukulan beneran nggak ya? Beneran ya? Enggak ada yang disetting. Nggak ada ya? Mas benjol mas. Itu kan kalau WWF Bocor, itu kan robek. drama ya, kalau ada gaya tendangan sakti gitu loh, gitu-gitu. Atau dicoba. Tendangan maut. Apa dicoba? Nggak, aku lo pernah lihat pernah ikut latihannya. Oh iya kah? Pemanasannya aja gila dah pokoknya. Iya kah? Iya, pemanasannya Pernah lihat gila. ini pemanasannya sudah panas. Dia ikut. Iya. Ikut, ya. Jadi gini, saya mau tahu nih, mungkin pemirsa di rumah juga mau tahu. Kalau orang ikut latihan di Sasana Raja Ya, Wali santai, Akademi, santai. ya kan? Itu kira-kira nilai plus apa yang didapat selain ya mungkin kan pengalaman tahu nih orang ikut itu apa sih yang meningkat dari dirinya, mungkin kepercayaan diri atau sebagainya. Kalau saya sih bilang tanyakan kembali ke orangnya. Tujuannya waktu dia datang, tujuannya buat apa? Nah, apa tujuannya datang? Jelas jadi preman. Debt collector ini. Iya. Repot. Ya minimal jadi jagoan. Jadi maaf, sepengalaman abang latih kan orang datang mungkin malu-malu begitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ikut latihan tuh mungkin ada perubahan dari sisi mental, dari sisi fisik dan sebagainya. Kalau itu jelas. Iya. Namanya kita bela diri ini kan bukan sekedar ngelatih orang bergerak aja, bukan Iya, sekedar tujuan orientasinya untuk mencari keringat aja. Iya. Tapi dari saya ngelatih ini dari 2013 sampai sekarang Nah, saya 2013 sampai temuin banyak orang kayak gitu Iya, ya. Ya saya sudah juga ngasilin petarung-petarung yang bisa bicara di nasional gitu. Ya jelas banyak perubahannya. Benefitnya sih sebenarnya kalau dibilang apa dari latihan ini ya satu jelas untuk kesehatan kita. Ya olahraga, kesehatan. Nah, terus ya jelas ibaratnya untuk yang di masa pandemi ini meningkatkan imun itu fix, Fix, gitu ya. betul. Terus bikin kita lebih rileks untuk menghilangkan stres kita. Dengan Itu- berolahraga. Ini juga salah satu ininya apa caranya juga untuk melepaskan Stres. kita itu tadi. Iya.
terus yang kedua ya karena kita belajar bela diri ya teman-teman benefitnya bisa belajar self defense. Jadi bukan sekedar ya mohon maaf ya kalau ditanya sekarang pelatih Muay Thai banyak saya Banyak bilang ya. sekarang gitu ya. Tapi kalau semuanya yang benar-benar bisa mengajarkan tentang bela diri yang taktis dan bisa benar-benar dipakai di jalanan, ya mungkin untuk saat ini saya bilang Raja Wali lah tempatnya. Berarti yang kalau orang percaya diri itu memang bisa memang Iya, itulah adanya. gitu dong lah, percaya diri ya. Orang-orang yang datang tuh dia percaya diri meningkat ya setelah keluar dari Secara psikologis. Iya. Ya saya bisa klaimnya seperti itu. Ibaratnya kita dalam 1 bulan, saya harusnya bisa membuat mereka lebih percaya diri, Iya, betul. bisa merubah dari yang tadinya dia tertutup, diam-diam. Karena sebenarnya kan mereka tertutup itu karena mereka masih melihat-lihat kita diterima nggak di sini. Orang-orang kebanyakan kan yang anak-anak muda itu tuh bingung dia mau cari jati dirinya. Betul. Jadi begitu dia di situ, karena saya juga sudah tahu mereka ini daripada ibaratnya apa ya, mohon maaf bukan kita bilang jelekin kumpulan motor motor ada plusnya juga, tapi juga banyak negatifnya, ya kan ya kalau semuanya ketemu yang jelek-jelek nanti ya takutnya ya bagi yang perempuan kadang bisa hancur di situ ya. Terus tuh di situ juga nanti yang laki-laki mungkin ya mohon maaf ketemu dengan yang namanya obat-obatan, itu bukan hal yang apa ya, itu benar bisa terjadi yang seperti itu karena lingkungannya membuat seperti itu. Karena saya juga mantan anak motoran. Anak motor. Saya dulu pernah hancur di situ juga, saya pernah ngerasain ya mohon maaf masuk penjara gara-gara seperti itu. Oh gitu. Jadi ya kita bisa bicara ya karena memang itu pengalaman. Berarti lingkungan itu mempengaruhi pergaulan ya. Itu dia yang penting. Nah, jadi saya dari itu ngambil apa? Disitulah saya mengumpulkan anak-anak muda jadinya yang memang betul-betul mau totalitas gitu. Nah itu kita bantu fasilitasin. Kalau memang ibaratnya dia nggak punya kemampuan secara finansial karena belajar Muay Thai ini butuh biaya besar. Tapi saya ngelihat lagi ibaratnya semangatnya orang ini seperti apa. Tekadnya ya. Jadinya bukan syarat utamanya kamu bisa bergabung sama Raja Wali ini bukan karena kamu bisa bayar saya. Ilmu itu nggak bisa dibeli. Gitu ya. Ilmu itu sangat mahal sekali. Itu sama seperti kesehatan sama keselamatannya kamu itu nggak ada harganya. Nah, ngomong-ngomong mahal, ini Bang Sudirman dari awal karir sampai sekarang itu belajarnya di mana aja, ya kan? Sampai akhirnya bisa memiliki sasana Raja Wali Sendiri ya. Iya. Dan pengalamannya apa aja sampai ikut pertandingan pro. Itu berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan, Bang? Banyak. Rangkaian. Tapi rangkai sampai panjang kayaknya. Habis nanyanya aku bisa santai. Nah, itu maksudnya. Kan bintang tamu harus ngomong banyak, masa kita? Iya, biar bintang tamu lah. Apa yang mau diomongkan? Udah, aku diam aja nih jadi tamu. Jadi awalnya kan orang biasa juga dari Amor tadi ceritanya. Nah, dari Amor jadi pindah jadi atlet profesional MMA itu gimana ceritanya? Itu kan menarik tuh untuk diulik. Baik, jadi singkat ceritanya. Nah, Pintar ini bintang tamunya. Panjang singkatnya. Ya, jadi intinya saya sebenarnya basic bela dirinya itu saya sebenarnya awalnya sudah punya basic bela diri. Basic bela diri saya sebelumnya itu saya atlet bela diri Kempo. Itu berasal dari Jepang. Ya. Itu jadi sejenis mirip seperti kayak karate tapi lebih lengkap lagi. Jadi di situ ada teknik bantingan dan ada teknik kuncian gitu. Nah, itulah yang ibaratnya menjadi dasar kuatnya saya untuk ibaratnya bisa mempelajari bela diri yang lain. Kempo Taslim. Iya. Terus singkatnya itu 2012 saya dulu sempat belajar dulu yang namanya Wushu gitu ya. Kenal ikut-ikut dulu pelatihan di Gor Segiri. Nah, terus 2013 saya mulai ini apa? Awalnya itu tuh cuma fans aja, senang gitu dengan yang namanya Muay Thai. Jadi jujurnya awal tuh bisa dibilang 2013 sebenarnya start otodidak dulu gitu. Jadi kebetulan ada di fasilitasi tempat. Jadi saya pertama kali startnya itu sebenarnya di Gor Sempaja gitu. 2012 itu Gor Sempaja tapi cuma latihan-latihannya hobi gitu. Hobi yang dalam kurang lebih 6 bulan kayak gitu tuh mendatangkan teman-teman yang lain yang ibaratnya saya cari yang sama-sama satu inilah sama suka ya, frekuensi ya. Tapi belum ada pikiran bilang ini bakalan jadi camp jadi apa gini, nggak ada pikiran sampai ke sana. Mengalir aja. Akhirnya saya ada pengalaman, ada ini ya saya bagikan. Walaupun dulu jujurnya kita di situ masih mix dulu. Walaupun saya dulu belum tahu tentang namanya MMA gitu. Tapi mix itu artinya apa? Saya mencampur-campur bela diri gitu.
Nah, akhirnya 2013 ceritanya kita buka di ini apa di Sempaja itu tadi, karena kita nggak punya tempat, kita gunakan itu lapangan di atasnya Sentro kalau nggak salah itu. Oh, Center Futsal itu. Iya, Center Futsal. Oh, situ Ah, di mulai situ. dari kumpul di situ. Ya itu dulu tempatnya tarung derajat latihan sebenarnya, atau samsaknya itu punyanya Wusu. Nah, latihan lah di situ. 1 tahun berlalu itu di situ kayaknya susah gitu ya, dipersulit ibaratnya kalau mau latihan di sana kan nggak bisa sembarangan. Akhirnya ya udah dapat teman, dapat link, akhirnya udah dikenalkan sama salah satu orang legend gulat ibaratnya untuk di Samarinda ini. Siapa itu? Namanya Babe Suryadi. Oh, Dia Suryadi. pernah dapat emas itu di PON. Oh, iya. SEA Games. SEA Games malah. Ya, itu Dia memang terkenal gulat di kantin. itu dari beliau saya dapat tempat di di ini di Bakom. Kesatuan Bakom. Bakom. Oh Nah, iya. itu 2014 saya mulai di situ latihan jujurnya kita otodidak dulu jadinya. Nah, terus itu ya sempat ya inilah minta rekomendasi ibaratnya supaya kita bisa jadi Profesional lah. bisa jadi pelatih yang di nasional lisensi itu tuh kayak gimana. Tapi di daerah dulu itu saya jujurnya ya ini ya Jujur ya. dipersulit ibaratnya gitu, jadi ibaratnya susah. Dipersulit karena nggak ada orang dalam. Nggak paham Tapi lah. bilang aja siapa yang mempersulit? Oh, nggak bisa Bilang aja. jangan. Di sini dipermudah. Ini bang, ini kan Muay Thai ini asalnya kan dari Thailand. Iya. Pernah nggak langsung ke Thailand? Jujur Belajar langsung? saya belum pernah. Belum pernah? Iya. Tapi kalau semuanya bertemu dengan 4 legendnya langsung dan bertemunya di Jakarta dan belajar dari beliau sudah pernah. Ya. Orang-orang legend Thailand datang ke Jakarta. Ya, beri coaching klinik. Ya coaching klinik ya. Nah, tapi seperti itu. Nah, Terus, ayo dong. Ya terus kalau ditanya seperti itu kan nanti mungkin tanya bang kalau semuanya cuman latihan dalam semuanya 1 minggu gitu ya kayak coaching klinik kan paling kan segitu-gitu aja tuh. Iya. Emang bisa ibaratnya tiba-tiba jadi trainer? Ya saya bilang sebenarnya nggak bisa tiba-tiba orang jadi trainer karena trainer itu butuh jam terbang, pengalaman terbang. gitu. Nah karena saya ibaratnya sudah terbiasa melatih gitu ya, dan ibaratnya saya juga bertemu dengan legendnya itu langsung, jadi saya bisa lebih cepat menyerapnya Ya. pembelajaran itu tadi karena saya sistemnya. Kalau saya tipe orangnya begitu saya ngelihat saya bisa memperagakan Cepat itu nangkap tadi ini, langsung, Dok. gitu. Cepat nangkap, bukan kayak Iya, ini kayak spon. Itu. Atau kayak cangkir menganga. Tapi memang berbakat ya. Masalah bakat nih bang. Kalau misalnya kita pengen menggeluti total, ya apakah perlu bakat atau gimana? Atau perlu latihan total? Atau cuma Latihan niat toh. aja gitu. Niat. Aduh, niat susah juga kalau niat. Semuanya NATO. No action take only. semuanya kita butuhkan, baik itu ibaratnya bakat, niat gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi, teman-teman harus punya konsistensi dalam satu bulan itu tadi. Ya, tetap konsistensi ya. Apapun yang ibaratnya dilakukan, contoh sebenarnya waktu kita ngelakuin yang seperti ini, kalau sebenarnya kita konsisten, akan ada waktunya ibaratnya kita di posisi atas. Selain jam terbang, jam tayang, konsistensi. Konsistensi. Bujur itu. Ya karena tadi kita bicara inilah, kalau semuanya, bang Raja Wali ini sangat recommended atau kayak gimana ya, sekarang coba aja semuanya cari ya apa kan sekarang bisa dibilang kita Iya. serba teknologi Iya. ya apa di HP semuanya. Ya cek aja di Google gitu, bahasanya Google Engine gitu ya. Sombong sedikit ibaratnya kan posisi nomor 1. Ya nggak apa-apa, sombong Cari nggak apa. Muay Thai gitu ya kan, Muay Thai Samarinda, Muay Thai Samarinda. atau apa gitu. Ah, Ya tetap Takso Samarinda. datangnya juga welcome Raja Wali. Oh kan, ya kan? Stop. Jadi ini secara tidak langsung atau secara langsung nih bagi pemirsa yang mau latihan Kamera itu kamera utama bang Ai. yaitu Nah, tuh. itu Itu, mati, itu. itu mati ya. Tapi lampunya nyala tuh. Jadi yang mau latihan Muay Thai jangan bingung-bingung, langsung saja hubungi ke Raja Wali Academy. Betul. Jadi langsung ownernya nih, Siap. nah ownernya ini Bang Sudirman. Bang Sudirman. Betul. Itu bang, sekarang kan sudah sering melatih privat itu bang. Itu hitungannya kayak mana itu bang? Maksudnya itu dia ngelatih kita nggak privat. ngomong biaya ya, biaya itu Nggak nanti. ngomong, tapi ngomongin tentang bagaimana sih orang-orang yang privat ini. Apakah niat mereka itu ada yang pengen jadi atlet juga atau hanya sebatas olahraga, fun, self defense atau gimana? Serahnya Ya sebenarnya serahnya apa namanya privat kalau hitungannya. Ya pengen tahu juga kita sejujurnya. Ada nggak yang berpotensi untuk Oh jadi atlet, Jadi nyambung atlet. apa regenerasi lah ya. Untuk Sejauh ini yang namanya private itu kebanyakan karena contoh nih
pesertanya siapa aja sih gitu lah dulu mungkin. Oh iya benar. Nah itu pesertanya bisa dibilang lebih banyak kadang ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini nggak jauh-jauh sebenarnya, tujuannya kadang cuman taunya lost weight gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya tujuan latihan ini ya bukan sekedar turun berat badan aja, gitu ya. Tapi yang kita semuanya sebenarnya di sini berarti yang kita butuhkan itu tuh bukan sekedar turun berat badan, kita harus menurunin kadar lemaknya, terus tuh bentuk badan profesional. Proporsional itu seperti apa gitu. Ibu-ibu belajar Muay Thai, lakinya dibantai. Iya, makanya kadang-kadang Salah, yang saya latih itu tuh memang rata-rata berpasangan bahkan satu keluarga. Oh, pas satu keluarga. Berarti nyerang keluarga lain itu. Ya tadi pagi yang saya latih di atas gunung sini. Ya, di Oh, jadi Taman kalau Sejati. repot kita yang Oh, datang. di perumahan itu. Kita yang datang ke rumah. Bisa saya datang ke rumah. Nah bisa juga Mereka yang datang. ke gym. Tergantung mereka mau di mana. Kalau dia punya ruangan yang cukup bisa itu. Rata-rata sih kalau datangin privat Kapan tuh kita bisa privat di sini? ganal. Iya ganal ya. Rata-rata gitu. Tapi jangan salah, saya juga pernah dapatin itu lebih kecil dari ruangan ini pun saya tetap bisa. Jadi jadi kita kalau saya tipe ngelatihnya ngelihat situasi dan kondisinya aja. gitu. Memang kalau ruangan yang enggak ini ya saya harus bikinkan apa jenis-jenis kardio yang ibaratnya bisa dia lakukan. Oh, diadaptasi lah dengan ruangan. Iya. Paham itu, Pak. Tapi tuh kalau ada yang mau latihan di rumah silahkan. Ya. Atau di sini kita kadang latih tanding enggak? Dicontohkan Bang Sudirman jadi wasitnya. Ya, Enggak gini, kita coba Mas Dulur jadi samsak dulu saat ini. Nah itu Bang, sekarang kan banyak beredar di video, di media sosial tentang orang-orang yang berkelahi di jalanan, tawuran gitu. Kenapa mau diapain? Nah itu kan banyak yang beredar itu kan kesannya jelek hitungannya kan. Kesannya itu tindakan-tindakan agresif yang mencemaskan warga sekitar. Oh, kita basmi kan? Harus dibasmi nggak itu Bang? Atau mungkin harus Atau ada diakomodir ya? yang akomodir itu. Waktunya tawuran bagikan brosur. Nah itu. Ini ide bagus loh ya. Itu solusi ide bagus. Ya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya kan orang-orang yang seperti itu tuh jelas punya mental gitu. Iya benar. Tapi alangkah lebih bagus lagi kalau semuanya orang punya mental, tetapi juga kaya dengan teknik dan punya pengalaman. Betul. Itu Dan diwadahin juga ya. Arah lainnya sebenarnya sih kita berharapnya seperti itu karena kita kalahnya sama Jawa itu di Jawa lebih banyak tempat pertarungan, sedangkan di sini itu susah sekali. Nah, itu. Jangan sampai nanti ya yang kayak berita viral baru-baru ini nih yang kayak Makassar Pride gitu ya. Itu kan sebenarnya seandainya ibaratnya bisa difasilitasi mungkin kayak banyak di daerah Jawa itu ada yang namanya apa ya nama? Iya ada ringnya tuh di Jawa tuh. Gitu, difasilitasi loh, pencedor. Pencedor ya. Jadi dengan adanya Tarung bebas itu ya. fasilitas itu pasti muncul bakat. Nah, itu tadi. Karena Jangan sebenarnya berharap. kalau saya ibaratnya kita bisa kasih testimoni ya, orang Indonesia itu tuh saya bilang gila-gila sebenarnya. Gila ya, memang gila gitu. Iya. Terus itu kalau semuanya kita tambahkan lagi dengan ibaratnya apa sih Yang terarah lah. ilmunya orang Indonesia ini lebih ngeri lagi. Tapi disclaimer dulu Bang ya, nggak boleh ngomong gila ya Oh, sekarang. gitu. ODGJ ya? Oh enggak. Ya. Jadi orang dalam gangguan jiwa. Nah Bang, saya dengar pernah pengalaman main di One Pride itu ya. Oh iya benar. Nah, bisa diceritakan itu masuk TV waktu itu ya? Masuk kulkas Mas. Masuk kulkas. Gede ngeri nih. Masuk TV sudah pernah ini gimana itu pengalamannya? Apakah mental goyang juga karena kan itu tingkat nasional disiarkan secara langsung? Kalau untuk mental sih sebenarnya nggak ada gangguan sama sekali. Oh, nggak gangguan. Justru ibaratnya kita satu kebanggaan, kita bisa tampil di TV nasional. Iya. Cuman karena waktu dulu itu masih pertama kali gitu ya. Nah, Masih. jadi sekedar info aja, ibaratnya sejarah mencatat saya adalah orang pertama kali yang main di MMA. Kaltim punya nih bos. Sip, mantap. Terus Apa lagi? untuk pertarungan itu tadi ya kalau dibilang gugup ya alhamdulillah nggak ada ya karena memang tujuannya kita latihan selama ini ya tujuannya memang kita bisa bermain di sana. Iya bener itu. Rugi dong kalau Jadi misalnya gugup. harusnya kita happy ketika bisa bermain di sana, bangga nih. Itu kita bisa Tapi mungkin tergantung orangnya juga. Yang dulu yang lawan Mike Tyson tuh pucat semua. Gak airnya ditatapin sama Mike Tyson itu. Muanya Mike Tyson aja sadar. 90 detik, berapa KO semua.
Nah itu. Ya, itu bang, kalau misalnya kita main di ajang-ajang di Samarinda ini nggak ada jarang ajangnya Nah, atau iya, nggak itu ada? susah. Itu karena nggak ada ringnya atau gimana? Kan ringnya nggak ada nih. Kalau- Samarinda di mana ringnya? Kompleks. Kalau ring itu tuh bisa lah Bisa dibuat Kalau ya? ringnya ada. Ada ya? Bisa pakai ring tinju pun bisa Iya, gitu iya. ya kan. Nah, cuman memang eventnya di Samarinda itu yang nggak ada. Kalaupun ada, ya mohon maaf saya dulu pernah nonton. Menurut saya belum standar ya? mewakilin MMA itu tadi ya, tidak sesuai Oh. standar gitu. Tapi gimana kira-kira Bang Sudirman bisa nggak melihat peluang karena begitu di mana-mana kalau ada wadah untuk menunjukkan anggaplah pertandingan itu pasti bertumbuhan sekitarnya itu ininya. Ya itu tadi sebenarnya yang Itu kita peluangnya butuhkan kira-kira ibaratnya harus Dukungan. ada yang mendukung dulu Oh iya dari gitu ya. Menpora. Ya saya nggak tahu prosesnya, saya jujurnya kita kekurangannya manajemen yang seperti itu tadi Oke. untuk ini. Bisa. Karena saya taunya orang lapangan. Iya. Saya kalau latih itu pegangan saya, tapi kalau semuanya untuk yang birokrasi ya saya agak kurang. Berarti itu Mungkin nggak bang ini bang, kalau misalnya MMA ini masuk Olimpiade atau gimana tuh? Memungkinkan nggak? Ada kejuaraan dunianya mas. Kejuaraan dunianya Memang ada ada, kejuaraan ada ya. dunia. Se-event besar Olimpiade gitu ya? kalau Olimpiade kan beda, memang harus diakui dulu di situ. Se-Olimpiade dapat emas gitu-gitu. Kalau Olimpiade sebelum, karena kan mungkin juga orang agak susah ya, ibaratnya standarnya kayak gimana. Kalau semuanya karate kan jelas gayanya seperti apa, judo Betul, sudah betul, jelas betul, gitu. Atau semuanya gulat sudah ada standar. Sudah ada. Taekwondo ada. Nah Iya. MMA ini kita juga rada bingung gitu. Mungkin masih Nah, nih, dok. secara khusus nih, perkembangan atau kondisi atlet-atlet bela diri Samarinda sendiri kayak apa nih bang? Khusus secara khusus. Ya saya bilang sih bagus ya, positif ya. Cuman ya itu tadi lebih yang saya kalau boleh simpulkan lebih siapnya untuk pertarungan striking. Jadi seperti kalau semuanya pertarungan Muay Thai, kickboxing, Nah, itu udah bisa, emang bisa. Tapi untuk MMA itu tadi, MMA bukan sekedar cuma belajar striking, bukan sekedar jago Muay Thai atau cuma jago silat gitu Iya, ya, atau jago wushu, bukan itu. Gitu loh. Tapi yang dibutuhkan itu tuh kita harus ada teknik striking, ada teknik takedown. Takedown itu tuh yang bisa jatuhkan Jatuhkan. orang. Oh iya itu. Ya mungkin kalau di silat itu tuh teknik guntingan atau apa. Wah itu bahaya, itu patah tuh bisa. Nggak apa-apa. Nggak Yang apa-apa. penting kamu bisa jatuhkan. Semua di MMA itu tuh sah gitu loh. Sah. Apapun yang kamu bisa lakukan silakan aja. Yang penting jangan colok mata, jangan pukul kemaluan, jangan pukul tulang belakang. Apalagi kepala belakang nggak boleh. Gigit Gitu. belum? Gigit nggak boleh. Jangan. Pernah digigit kuda nggak? Dok, kalau mau Aku ikut pernah bang. Anjing pernah saya. kalau mau Dok, saranku kalau mau ikut MMA pertandingan, pelajari dulu teknik menepuk 3 kali. Menepuk Di tiga lantai. kali. Nyarah. Oh iya, iya, Ayo. iya. Benar Kalau itu. sudah menepuk itu sudah pasti dipisah. Iya bujur. Selamat. Daripada bonyok, Iya kan bisa lempar handuk. Biasa lempar handuk Yang kan? penting kan lolos dulu kan. Hai, Samarinda gitu ya kan. Janganlah ya. tunggu Iya. dulu. Mas Yudi mau nanya dari Iya. tadi dia dalam hati mau nanya, kamu potong terus. Ya sudah. Silakan Bang Yudi, Nah, tanya. nah. Bukan. Dari tadi diam aja. Kalian ribut sendiri kalian. Ini santai aja. Yang penting kan masuk ininya poin-poinnya ke pemirsa Betul tahu. sih ya sih. Benar. Raja Wali Academy. Betul. Ya itu sih sebenarnya. Apa ya sebenarnya? Kek. Bang, jadi saya aja yang nanya, dia masih sebenarnya begitu. Jadi gini, selain menggeluti ini, kira-kira abang sehari-harinya apakah ada profesi lain selain ini atau memang ini total? Total jadi pelatih, Oh. jadi atlet profesional. Sudah kurang lebih 5 tahun ini saya total hidup saya cuma untuk Muay Thai ini. Oh. Ush, Nggak ada yang lain. totalitas ya. Memang totalitas Pekerjaan ya. saya ini ya bangun tidur ya cuman ini, kalau semuanya memang lagi nggak ada, ibaratnya 1 minggu atau semuanya setengah bulan memang lagi nggak ada yang menggunakan jasa kita, ya saya tetap latihan. Oh, nanti ada bantuan PPKM itu kalau yang 2 minggu kosong tuh. Bantu apa? Baras paling. Baras kalau Baras biasa pembantu. baras. Paling yang datang Minyak goreng. paling beras sama mie, nggak ada tuh Iya. uang. Iya. Ya, uang. Berat. Karena yang penting tuh kalau bantuan PPKM tuh uang itu untuk beli kuota. Iya iya. Bujur, sama nukar obat. Nah, kuota kan bisa promo itu. Nah, datang pelanggan. Itu online banget. Kira-kira dalam waktu dekat ini, tapi ini di zaman pandemi ini nggak ada event atau gimana ya? Ada, Bang, ada. Masih ada ya? Ya harusnya kemarin tanggal berapa sih? Ini tanggal 7 sekarang. Oh, Ini tanggal 7 Agustus. harusnya tanggal 14 Agustus ini ada, cuman kan PPKM diperpanjang Sampai tanggal 9 aja. gitu ya kan. Ya tapi ya kita nggak tahu apa jadi nggak dipertandingkan tanggal 14 itu. Itu di mana itu, Bang?
yang di TV One. Oh, jadi Buat Prat berarti ya. Iya. Kalau Jakarta. memang masih mau dipertandingkan, itu memang harus jaga jarak. Aman itu. Aman, aman. Kalau di sana, Online. kalau di sana tetap kita protokolnya dijalankan gitu. Dan memang kan kita begitu sampai di sana kan kami semuanya di Langsung di-swab, karantina, karantina. terus Iya. di swab gitu. Nah nanti hasil swab baru nentukan lu boleh lanjut bisa tanding atau enggak. Dan itu ada juga yang kadang ini apa kalau pas kena gitu ya kan ya udah langsung di cancel pertandingannya, ganti langsung. Oh, yang bersangkutan positif Iya. diganti Iya. dengan Oh ya repot juga kalau gitu ya, jadwal terganggu juga bisa kayak gitu. Ya, tapi mau nggak mau namanya mau, kalau karena tidak menjalankan protokol itu tadi nggak bisa jalan acaranya. Ini yang terakhir nih apa anak didik Pian yang sempat berprestasi di nasional. siapa namanya? Sapuri. Rama Sapuri. Sorry Rama. Halo. Itu. Ini apa? Itu yang halus, kamera yang halus. Oh. Rama Sapuri. Jadi prestasinya gimana itu? Sebenarnya sih aslinya dia Jiro Basic ya. Jadinya bukan dari anak-anak yang meniti karirnya dari amatir dulu. Oh, langsung. Dan memang ciri khasnya dari Raja Wali itu selama ini saya ngambil dari orang-orang yang bisa dibilang Jiro Basic. Jiro Iya. Basic. Ya dulu kalau semuanya ya saya nggak bisa terlalu sebutin lah ibaratnya mungkin Iya, iya. murid-muridnya ini, tapi nanti karena sudah ada yang sudah pisah dari Iya, kita benar, lah. benar. Iya, betul. Nah, tapi kalau sudah mau dibilang basic dasarnya mereka pekerjaannya mereka gitu ya Iya, dari iya. awal-awalnya ya itu ya macam-macam, ada yang tukang las, ada yang tukang TV kabel kayak Oh, gitu, iya. ada yang jadi sapam gitu ya. Iya ada IndiHome juga kemarin. YouTuber ada nggak, Bang, YouTuber? YouTuber belum. Belum. TikToker. Jodoh nanti dok, ikut dok. YouTuber. Terus dong, lanjut. Baru apa lagi ya? Nah kalau si Rama ini Rama. ya basic sih mahasiswa aja dia. Mahasiswa untang. Iya. Ya. Universitas. Tapi orangnya diam-diam. Nah cuman kalau ada sesuatu yang ibaratnya ini yang Sarwa Edisem, nah itu memang basicnya black belt karate. Potensi ada potensi ya. Ya semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Betul. Nah, kalau ditanya record, ya recordnya untuk yang Sarwa Edisem ini, kalau saya nggak salah ingat nih ya, dia 3 kali menang, baru 1 kali kalah, dan 1 kali draw. Dan itu drawnya pertama kali di Indonesia. Jadi momen sekali sejarah di Indonesia baru pertama Draw kali itulah. ada draw itu Biasa- dari Kalimantan Timur. Biasanya nggak ada draw kan? Nggak ada draw. Menang angka, TKO atau Iya biasanya. untung belum adu penalti itu. Iya. Susah. Nah, terus kekalahannya pun juga nggak malu-maluin. Kekalahannya itu kalahnya sama dengan pemegang sabuk yang sekarang ini gitu, champion. Stop. Jadi sekarang masih aktif dia ya? Aktif dan sangat siap sekali, dan dia berharapnya tanggal 14 ini tanding, tapi karena masih situasi pandemi tidak memungkinkan sabar. ya kita harus sabar dulu. Latihan lagi. Nah itu bang, biaya bang ya, masalah biaya. Bertanding ini pakai biaya sendiri atau gimana? Ada yang Atau promotor tadi Promotor kan ada tadi. promotor ya. Sudah bertahun-tahun saya ibaratnya bergelut. ngikutin bidang ini, mau saya yang ibaratnya kita main profesional yang apa seperti kayak One Prat itu tadi, atau semuanya saya pertandingan profesional sendiri yang di luar negeri semuanya kayak ke Malaysia atau semuanya ke Singapura apa, itu semuanya saya harus biaya pribadi. Wah, Bukan main. itu berbanding lurus dengan pendapatan di sana nggak, Mas? Jangan dibawa pulang. Setiap tampil tuh memang sudah ada dapat ini Nah jadi honor. untuk yang awal-awal sih kalau semuanya saya ibaratnya kita orientasinya jam terbang. Nah itu berbeda makanya dengan ibaratnya orang-orang yang mohon maaf di Samarinda gitu loh. Ya di Samarinda mungkin mau bertanding kalau semuanya ada uangnya. Iya. Sedangkan ibaratnya orang-orang di luar negeri itu biasanya untuk mencari jam terbang. Ya, nanti Jadi diakui. contoh semuanya saya main ikut Copa de Malaysia di Malaysia itu di Kuala Lumpur, itu biaya pribadi ya estimasi mungkin kalau cuman 10-15 juta harusnya lewat. Lewat itu pasti. Nah itu ikut pertandingannya juga bayarnya juga lumayan ibaratnya. Daftar Ya. itu ya. Kalau kalah bonyok itu. Nah itu juga resikonya. Saya waktu itu kebetulan waktu pas persiapan pertandingannya 1 hari sebelum ibaratnya berangkat ke Malaysia bahu lepas. Ya itu. Tapi ya itu tadi. 1 hari sebelumnya. Iya, jadi dibaikin di Kalimantan Barat dibaikin. Oh, iya. Jadi berangkat bertanding sampai di Malaysia tetap tanding. Ya itu sempat cuma 1 kali menang gitu ya.
Jadi menangnya waktu itu ketemu sama Brunei. Oh, Brunei. Nah, tapi kita jadi satu kebanggaan. Kenapa? Karena di situ bisa dibilang fighter seluruh dunia berkumpul. Tampil, jadi gitu. mata- Jadi mau itu mata dari dunia. Brazil, mau dari ini kita bisa ketemu semua di sana. Karena kita butuh experience-nya supaya dengan harapan nanti waktu kita kembali semuanya kita ke Indonesia, kita ada kepercayaan diri lebih. Iya betul. Oh, jadi selama ini banyak biaya sendiri ya? Ya awal-awalnya seperti itu Awal-awalnya sampai sekarang untuk mencari kan nama. ibaratnya untuk kita bertahan ya semuanya ya. Nah, ini biaya siapa pribadi. tahu ada orang-orang kaya Samarinda mau jadi promotornya. Amin. Iya kan? Amin. Ini yang nonton nih siapa nih? Jangan disayang karena ini kan untuk membawa nama Kaltim. Kasihan atlet sudah latihan sendiri, kayak juga masak latihan sendiri, sasana sendiri, berangkat sendiri, daftar sendiri, pulang bonyok lagi. Itu digeser aja sudah sepak bola jadi Muay Thai. Wah jangan gitu. Udah ya, nggak usah ya? Dimarahi bos. Karena siapa tahu nanti ada yang orang-orang Soalnya nih bos ini apa Sultan kita ini kan lagi membangun gym baru nih. Kita kan aku dan nanti promosi lagi. Nah, promosi Oh, gymnya iya. Sultan ya. Oh. Nah, iya, ada iya. di Gatsu tuh baru tuh. Dan itu fasilitasnya luar biasa. Dan memang harus banyak nanti nih. Kalau yang ini saya udah di sambutan punya Pak Hendra, itu apa itu? Latihan Muay Thai juga ini. Hendra yang Binaraga. Ya mungkin bukan Muay Thai gitu ya, tapi ya kita juga harus tahu dulu nih teman-teman apa Muay Thai itu untuk di Indonesia itu ada dua macam. Jadi ada Muay Thai profesional Indonesia, ada lisensinya Muay Thai Indonesia. Muay Thai Indonesia itu yang biasa bermain di KONI. Oh, masuk ke naungan KONI. Ya kita cuman bicaranya, saya cuma bisa menjelaskannya singkatnya, standarnya berbeda. Ya, gitu. iya. Masalah ibaratnya kualitas ya tergantung dari si pelatihnya. Masing-masing kalau itu ya. Itulah silakan dipahami sendiri. Cari tahu sendiri di Google. Ya mungkin itu dulu lah sampai itu ya. Sudah panjang lebar kita banyak Mas Yudi tahu. mau nanya nih, Mana? dari tadi belum keluar. Sudah. Sudah. Sudah cukup. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dah, terus, dah. Pokoknya kalau mau latihan ayo datang Raja Wali. Datang gratis. Masa ibaratnya apa kepolisian Samarinda aja datang belajar sama ibaratnya Nah, Raja Wali. polisi. Ya kita ini kebetulan megang untuk pelatihan tim khususnya dari Brimob Samarinda. Nah itu saya sendiri yang pegang kepelatihannya. Brimob. Jadi boleh dikatakan Raja Wali Akademi ini nomor 1 di Samarinda. Insya Allah. Salah itu. Indikatornya kalau diketik di Google itu yang keluar dulu. Ini gagalnya Tapi mesin memang engineer ya. Pengalaman dari Bang Sudirman sendiri memang sudah nasional bahkan internasional. Next Jadi level. teman-teman yang ingin dan memang sebaiknya di zaman pandemi daripada lowong waktu latihan. Privat juga boleh. Amin. Nanti beritahu ininya alamat nomor HP yang hubungi bisa boleh. Boleh dong ya, boleh. Nanti editor nanti. Siap. Editor. Oke? Ya mungkin sudah itu dulu. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian yang dengar, penonton. Terima kasih sudah dengarkan kita, nonton kita. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena bahasa kita bahasa dewasa Ya. dan bahasa Silakan. kekerasan sebenarnya karena kita ngomongin tentang Iya. olahraga. Maunya terakhir Nih, pukuli. Atau kita 3 lawan 1. Oke. Lu aja. Saya wasit. Oke ya. Oke, Terima kasih, dadah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.